karena memang kalau nanti berbeda nanti menjadi masalah. Ini jadi memang kami berharap dengan kehadiran panjenengan ini nuansanya berbeda juga. Kalau yang hadir nanti Pak Taufik selaku bosan kalau ketemu terus dengan ya itulah salah satu tahapan yang dilalui Mbak Sekar. Kota Solo akan pecah telur selama ini yang dipimpin hanya oleh Arjuna. Insya Allah juga nanti sekaligus Ketua Pilkada Partai Gerindra Kota Surakarta. Selanjutnya kiri dulu Pak. Nah, set. minum padi. Oke. Tengah Pak. Kiri. Kota Surakarta, Mbak Sekar Tanjung. Selanjutnya sambutan dan Ketua Des Pilkada Gerindra Solo, Bapak Trianto dan juga jajaran, teman-teman media dan tentunya rekan-rekan dan jajaran dari Partai Golkar yang saya hormati dan banggakan. Pada pagi hari ini insya Allah merupakan momentum yang baik ya Pak ya untuk dua partai kami, Partai Golkar dan Partai Gerindra yang sangat dekat. Dari asal muasalnya kita berasal dari satu rahim yang sama, dan dalam kesempatan ini kami mau menyampaikan Pak Adianto bahwa Partai Gerindra menjadi partai pertama yang kami secara resmi mendaftar langsung ke DPC bersama sambutan yang luar biasa. Mungkin ini merupakan bentuk antusiasme dan juga semangat dari Partai Golkar dan rasa kedekatan dengan Partai Gerindra tentunya yang mungkin sudah diketahui oleh semuanya. Saya rasa sudah menjadi rahasia umum, bukan rahasia malah fakta bahwa memang Partai Golkar dan Partai Gerindra ada kedekatan yang spesial, dan insya Allah dengan kehadiran kami pada hari ini semangat tersebut pun dapat dirasakan oleh kita semua, dan tentunya insya Allah diterima juga dengan baik oleh panjenengan selaku pimpinan DPC Gerindra Kota Surakarta. Semoga ikhtiar kami diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nantinya pun kita bisa menjalin kerjasama politik dan lainnya untuk sama-sama kita memajukan Kota Surakarta. Yanto, Pak Tri dan jajaran, ini alhamdulillah sekali mendapatkan motif batik yang segalanya pas, namanya pas, maksudnya pas, dan alhamdulillah warnanya juga pas. Ini yang susah warnanya, batik Sekan Jagat Pak Adianto, semoga berkenan dipasang di DPC yang artinya melambangkan harapan kemenangan bersama dengan menjunjung tinggi indahnya keberagaman. Jadi semoga semangatnya diterima oleh panjenengan. Anak oke Reno. Harus kuning. Kita tinggalanmu ya Susan ya? Iya. Enggak. Pak Taufik. Pak Taufik. Dengan pengambilan formulir dari Mbak Sekar ini berarti nanti ke depan akan sudah seperti apa nanti setelah adanya pengambilan formulir ini? Pasca pengambilan formulir ini ke depannya akan seperti apa dari Gerindra? Yang utama saya terima kasih sekali atas formulir yang dari Partai Golkar yang ngambil langsung Mbak Sekar. Ini bagi kami
Partai Gerindra bersama DPD ketua DPD, yaitu setelah ini nanti tahapannya kita akan rapat pleno di kantor DPC dengan pengurus DPD yang sudah kita bentuk. Selanjutnya nanti tahapannya kita akan berangkat ke DPD untuk membawa berkas yang sudah diserahkan Pak Sekar Tanjung beserta lengkap apa ada yang diserahkan ke kami. Pak, boleh ditegaskan lagi bahwa ini Mbak Sekar yang mengambil atau Gerindra yang memberikan ke Mbak Sekar? Mbak Sekar yang ngambil kan kantor DPC ini, Gerindra. Berapa hari Pak untuk pembukaan jaringan calon wali kota? 1 bulan Mas, kita tutup besok tanggal 9 Juli. Ya baru Mbak Sekar sendiri sudah ada? Sudah ada. Sudah berapa orang? Sudah, ini yang kedua Mbak Sekar. Yang pertama Mbak Astrid. Pak Aldi sendiri kapan daftar Pak? Kalau saya memang diminta juga selama itu selaku kader. Tapi judul saya belum siap. Nanti dana. Pak, kalau dari internal sendiri seperti apa Pak? Kalau dari Gerindra? Ya, dari Gerindra sebenarnya yang jelas satu, kita harus sudah lama duduk di kepengurusan. Yang kedua ya juga harus siap finansial, karena kan maju wali kota ini biayanya tidak sedikit. Itu yang memang membuat saya selaku ketua DPC belum siap. Nanti tidak akan kota-kota saya jadi calon wali kota. Artinya sejauh ini Gerindra lebih diminati dari eksternal ya Pak ya? Ya, dari eksternal cukup luar biasa. Memang dari beberapa hari ini setelah mau penutupan ini semakin banyak tokoh-tokoh baik telepon ke saya, ingin minta waktu ke saya, itu banyak. Cuma yang langsung gaspol Mbak Sekar. Lainnya memang ada beberapa tokoh-tokoh, sekali lagi saya matur. Cuma ini tadi saya matur apa adanya. Kalau memang di tempat kami, kalau mau daftar, mau ngambil formulir harus yang bersangkutan langsung. Dan kebetulan Mbak Sekar langsung gas, yang lainnya masih menunggu ini itu ya silakan. Kenapa Pak harus yang bersangkutan ini? Iya, karena itu berarti menunjukkan bahwa beliaunya yang mau maju itu berarti semangat, keseriusannya ada. Dan kita juga akan semakin bisa saling silaturahminya semakin kuat. Apakah harus membicarakan mahar itu Pak? Oh enggak, kita enggak ada, sama sekali enggak ada mahar. Enggak ada pembicaraan mahar, enggak ada. Enggak boleh. Kami di partai kami tidak, ketua DPC tidak boleh membicarakan mahar. Itu. Tadi selain Mbak Sekar ada Mbak Astrid juga, Iya. itu sudah mengembalikan. Sudah Mbak Astrid. Berarti resmi Mbak Astrid dengan Mbak Sekar ini nanti menunggu mengembalikan lagi atau tadi langsung ya Pak? Langsung, jadi Mbak Astrid sudah kita kembalikan, sudah kita bawa ke DPD. Mbak Sekar nanti juga secepatnya harus kita bawa ke DPD, karena di tempat kami setelah pendaftaran seperti ini kita nanti kita DPC presentasi di DPD, latar belakang, si calon dan sebagainya kan ini karena menentukan latar belakangnya yang orang jelas kan aku dipintani wong sak Solo kan gitu. Mbak Sekar kan jelas. Nah, Mbak Sekar jelas siapa beliau, pasti panjang kita semua latar belakang beliau siapa. Bahasanya wong Jawa bebek bebeknya ada kan gitu loh. Tapi di luar nama yang sudah mendaftar ada kemungkinan untuk nanti direkomendasikan dari DPP apa Mbak? Iya, jadi kita ini kan hanya tugasnya sebagai ketua DPC itu buka pintu, buka keran, terus nanti setelah kita presentasi kita dorong ke DPD, DPD juga mendorong ke DPD. Selanjutnya DPD yang memberikan rekomnya. Kita tidak bisa mengarahkan satupun, cuma yang kita jelas kita presentasi betul-betul ini bobot DPD seperti ini. Kalau nggak ada bobot DPD ya apa adanya kita sampaikan apa adanya. Lagi hanya sekedarnya, kita sampaikan semuanya. Pak, untuk pendaftaran wali kota ini ke DPW dan DPP itu juga membuka enggak? Enggak, hanya DPC. DPC untuk wali kota dan wakil wali kota hanya. Berarti sejauh ini baru 2 dan perempuan semua gimana Pak? Ya kebetulan ini kan Gerindra memang lagi diminati oleh serikandi. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih, kenapa kok lewat Gerindra? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada hari ini kami DPD Partai Golkar beserta jajaran semuanya bersilaturahmi kepada DPC Gerindra yang sudah kita anggap sebagai saudara
saudara sendiri tidak bisa dipungkiri dan merupakan sebuah fakta bahwa Gerindra dan Golkar itu ada kedekatan yang karena kita lahir dari satu rahim yang sama, dan sebetulnya silaturahmi antara Golkar dan Gerindra ini sudah cukup sering, dan tentunya dalam situasi-situasi informal pun alhamdulillah kami dekat, dan ini mungkin sifatnya ya secara resmi ya Pak Ardianto, secara formal pendaftaran Partai Golkar ke Partai Gerindra untuk Cakada ini menjadi pertama kalinya Partai Golkar Kota Solo itu mendaftar secara resmi calon dari Partai Golkar untuk akhirnya insya Allah bisa dipertimbangkan oleh jajaran Partai Gerindra untuk insya Allah nantinya diusung dalam kontestasi Pilkada di Kota Surakarta tahun 2024. Kami tentu memohon doa restu dari Mas Mbak, para penonton, pembaca dan pendengar semuanya, semoga niat baik kami ini bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat dukungan yang banyak oleh dari masyarakat Kota Surakarta. Mbak, kenapa pilih Gerindra Mbak mungkin? Pilih Gerindra kenapa Mbak? Kenapa tidak? Pertanyaannya kenapa tidak memilih Gerindra? Dan yang kedua juga adalah bahwa Partai Golkar dan Partai Gerindra ini sangat dekat. Sangat dekat. Tidak bisa kita pungkiri pada tahun 2004 itu Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra itu ikut dalam konvensi Partai Golkar dan merupakan salah satu kader terbaik Partai Golkar saat itu, dan berhasil membuat partai yang juga luar biasa hebat sehingga menjadi partai yang besar dan bahkan bisa memenangkan partai juga sebelumnya. Ini juga merupakan apresiasi penghormatan kami tentunya kepada Partai Gerindra yang selaras dengan Partai Golkar di berbagai macam elemen. Justru kalau kita tidak bersama Partai Gerindra itu menjadi kehabisan. Dan alhamdulillahnya insya Allah semangat kami pun diterima oleh Partai Gerindra Kota Surakarta. Semoga menjadi pertimbangan yang baik juga oleh Gerindra di tingkat provinsi dan Gerindra di tingkat pusat, sehingga insya Allah nantinya bisa menjadi keselarasan untuk memenangkan pilkada di Kota Surakarta. Mbak, bisa dikatakan nggak dengan terjalinnya hubungan dengan Gerindra Solo ini menjalin juga relasi yang kemarin di Koalisi Indonesia Maju? Saya rasa semangatnya ada di situ ya Pak Ardianto ya. Tentunya kami dalam koalisi Kim itu punya semangat yang sama, dan insya Allah ini juga mempererat semangat tersebut. Di sisi lain tentunya perkembangan juga masih terus akan berjalan. Oleh karena itu tadi kami menyampaikan mohon doa restu dan dukungan dari seluruh masyarakat Kota Surakarta agar bentuk silaturahmi ini bisa terus kita jaga dan bersama-sama kita bisa membangun Kota Solo menjadi kota yang lebih maju. Saya suka menyampaikan ya untuk Indonesia Emas dari Kota Solo. Mbak, mungkin tadi ngambil formulir apa Mbak? Wali kota atau wakilnya? Kalau wakil kotanya. Mbak, yang melatar belakangi Mbak sekarang untuk mendaftar sebagai calon wali kota apa sih Mbak? Alasannya? Mengambil formulir wali kota. Oke, jadi kemarin itu keputusan dari Partai Golkar sudah mengerucut untuk sebagai institusi itu mengusung satu nama, dan oleh karena itu kami pada hari ini melakukan karena Partai Golkar kursinya belum cukup untuk mengusung sendiri, sehingga kami perlu membangun kerjasama yang bersama. Mungkin Pak Taufik juga bisa menambahkan terkait hal ini selaku sekjen di Golkar Surakarta. Visi Mbak mungkin Mbak ke depan kalau boleh kita apa Mbak? Tentunya kami berharap bahwa kami bisa terus melanjutkan apa yang baik tentunya dalam hal-hal pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan yang sekarang. Kota Solo menjadi kota yang maju dan kota yang semakin banyak, semakin dinamis kotanya, bahkan juga dipersiapkan untuk menjadi kota metropolitan. Nah, tentunya dalam perubahan dari mungkin Kota Solo yang sebelumnya menjadi kota metropolitan ini akan ada tantangan-tantangan transisi, dan semoga kita bisa menjaga kesinambungan di sini. Mbak Sekar, kemarin kan masuk dalam jadi salah satu nama dalam jaringannya PKS. Ini kan di Gerindra ada satu nama lain yang sudah mendaftar. Apakah merasa bahwa punya modal yang lebih dibandingkan lawannya yang di Gerindra? Kalau kita bilang modal maksudnya juga